ini barangkali pejabat instansi yang merasa ada kepentingan terhadap lahan objek ini tak beri waktu 1 minggu dan segera menghubungi saya. Kantor saya di pusat yang Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu di Jalan Kertanegara nomor 20 Ungaran Kabupaten Ungaran. Itu kantor saya selaku LBH Kabupaten dan kantor Ketua Federasi Advokat Republik Indonesia. Tapi saya sudah mendirikan sendiri namanya LBH Kabupaten dan sekaligus Ketua Dewan Eksekutif Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama di Keramat Raya, Jakarta Pusat. Jadi waktu 1 minggu silakan pejabat-pejabat yang telah melakukan segala bentuk kaitan dengan penerbitan naskah hukum dan waktu bertanya kepada saya langsung minimal 1 minggu, maksimal 14 hari. Bisa mengungkap dengan merah tidak masalah. Boleh. 081 325 03 77 00. Berarti termasuk penerbitan HGB yang sudah terbit itu, sekiranya nanti mereka merasa dirugikan oleh munculnya kepemilikan C ini, itu juga harus menghubungi panjenengan sebagai kuasa hukumnya, Pak. Silakan bersama-sama bertanya untuk menanyakan hal yang sebenarnya mungkin. Bisa dilakukan bedah dokumennya, Pak. Ya, nanti bisa saya ini apa ini, Pak? Militer yang ingin masuk ke sini yang tidak memberitahukan kepada saya, mau nggak mau tetap saya tanyakan kepentingannya apa. Dan sampai di Mabes Polri di Tipidum saya menyampaikan bahwa itu tidak punya semuanya, akhirnya perkara ditutup dengan SP3. Jadi sampai ke tingkat Mabes Polri bahwa siapapun yang ada di sini itu tidak benar kalau tanpa ada perintah dari yang pemilik. Begitu. Makanya ini sudah sampai Barreskrim di SP3 karena Bu Lurah dilaporkan seseorang yang mengaku-ngaku itu. Ini sudah SP3. Nah sekarang dengan adanya data ini, monggo barangkali ada yang berminat, bahkan mungkin media ikut andil untuk mengibarkan kebenaran ini, malah itu bagus. Akan menghentikan semua persoalan yang gaduh di tanah Pak semua ini. Ini nama saya Edi Santoso, saya sudah lama di sini, bahkan Pak Eko jadi sebelum meninggal dunia pun waktu jadi kepala GKSI sama kepala KUD itu sahabatnya ayah saya. Dan saya tahu persis karena keluarga besar di persusuan ini di Boyolali di sini. Kalau kemarin terakhir itu kira-kira ada kegagalan dari mana apa dari itu terpenuhi? Oh bukan. Yang membuat gaduh yang mencoba untuk menerbitkan surat-surat yang tidak sah, tidak didukung oleh data, sehingga mereka menganggap tanah lahan ini kan tidak bertuan, sehingga dia membuat surat yang tidak benar. Modalnya dari mana mereka? Ya mencari ini fotokopian itu termasuk yang menyatakan HGB baru muncul itu kan tidak pernah ada sebenarnya, karena BPN menyampaikan mestinya ini sah sesuai prosedur proses dan itu pasti keluar. Yang kami tidak pernah keluar. Banyak pihak itu. Dari warga sini atau luar? Oknum di luar. Ya. Kalau warga sini perangkat desa yang pernah itu mantan pegawai sini, mantan pegawai PPNA. Kemarin pertemuan di desa itu saya tanyakan, itu memang semuanya tahu kalau saya itu kuasanya Pak Eko yang beli. Jadi mereka sangat tahu yang sini saya ya tidak masalah. Gitu. Bu siapa ini berarti dulu itu ibaratnya satu tim kan? Ya, Bu Puji itu karena pernah menjual itu 2 hektar. Itu banyak Bu Ruswati. Oh, Ruswati itu istrinya Pak Eko.
Oh, siapa? Dia ada meninggal juga. Nah ini yang mendapatkan tugas saya harus dicabut karena Bu Sri ini nggak pernah KPD, tapi dicuri KTP-nya membuat laporan palsu, maka menjadi berita. Ya, yang tadi pandan dengan apa bawa berkas terus malah fotokopinya banyak batu berkas sama lupa. Ya itu yang di tim itu salah satu, tapi ya saya nggak tahu karena mengambilnya dari mana juga tahu-tahu sudah. Karena udah di luar Ya nggak tahu maksudnya masih gerakan ada nggak saya. masih membuat gerakan nggak maksudnya? Ya mestinya kan harus berhenti setelah ini saya sampaikan. Kalau nekat kan saya sudah ditunggu sama Barreskrim, nanti yang membuat laporan palsu Pak Edi telepon langsung saya. Mereka pada dilihat sama para operatif. Ya sebagian ada yang menggabungkan diri, tidak tahu tujuannya, tapi nyatanya ya nggak bisa. Dan yang pernah bersama saya ngurusi ke institusi itu Terus menyampaikan. berarti ini kesimpulan akhir udah kalau sah ya Ya pemilik namanya. terus ini terus mau dijual. Ya kalau memang ini sekiranya manfaat segera biar laku sehingga tidak ada lagi yang merasa punya. Total berapa hektar? Total kalau di catatan saya semuanya ini 20,4 hektar. Cuma sudah terjual itu 2 hektar, terus yang sana ANS sudah. Oh, sebagian Sudah. Kira-kira masih yang saya jujur ini ke sana 9,7, yang dari sini ke timur kisaran 2-3 hektar. Dulu penjualannya itu dengan dokumen apa, Pak? Dokumen C. Dokumen C. Berarti saat ini itu C diakui oleh desa dan masih menjadi Alas ya. yang benar itu. Karena sesuai dengan desa kan tidak mengalami perubahan dan tidak pernah dijual kepada siapapun. Masih tetap utuh C desa. Oh yang dulu sempat beli itu langsung mereka langsung di sertifikat lah ya? Yang dulu sempat yang sebagian itu. Oh iya, yang 2 hektar itu langsung saya berikan dokumen, notaris sudah sekarang jadi sertifikat. Kira-kira seperti itu. Aduh. Tetapi Pak, itu di lapangan itu muncul ada dokumen-dokumen atas nama HGB PT NAA. Itu bagaimana nanti menindaklanjuti seperti itu Pak? Perlu kita pikirkan atau bagaimana Pak? Ini munculnya itu menurut saya pejabat membuat mesti kan berdasarkan syarat-syarat yang didukung oleh kebenaran material. Betul. Tapi kalau tidak benar ya nanti kita urus ini yang sudah jadi otomatis kan alasan apa dia membuat kan gitu. Itu tentunya nanti akan saya luruskan. Lampu Mbak. Betul apa-apa Pak? Seperti itu Bu. Ada yang ingin ditanyakan siap saya jawab. Berarti berkaitan dengan kepailitan itu juga tidak ada ya Pak sebenarnya? Justru saya melindungi para penegak hukum tentunya di depan Departemen Kehakiman, para hakim, karena mendapatkan data yang tidak pernah disisir, tidak pernah diperiksa dengan seksama, itu namanya kan fiktif. Maka putusan yang keluar itu saya berani jamin itu tidak benar dan itu menjadi sesat. Maka putusan pilot akhirnya menjadi peradilan.